kegiatan rangkaian pagi berkah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Yang terhormat Ustazah dan juga yang terhormat Muslimah dan juga yang kami banggakan para santriwan-santriwati Semaite Hidayah ya. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan rahmat sehidayahnya kepada kita semua. Sehingga di pertemuan kali ini, di pagi hari ini, kita masih dapat bertemu, masih dapat bersua, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat berserta salam tak lupa selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, saya Juni selaku MC akan membawakan serangkaian acara di pagi berkah kita pada kali ini. Yang pertama, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Yang kedua, seperti biasa, kita awali dengan zikir al-masurat, yang semoga nanti dengan zikir al-masurat ini dapat menambah keberkahan dan juga kelancaran segala aktivitas kita dari pagi hari ini sampai dengan nanti pagi hari. Baik, nah saya tentukan untuk zikir al-masuratnya abata. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa huwa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu sami'un 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف لا الله يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا ربنا تؤاخذ لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله أحد الله الصمد لم يلد يلد ولم يولد ولم ولم يكن يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قلت برب برب الفلق من شر ما خلق ومن الغاسق شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ أعوذ برب برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الحمد لا لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى صلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أصبحت منك في نعمة وعافية وصفات على نعمتك وعافيتك وأسألك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بنعمة أو بيد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم بسم الله الذي الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم نعوذ بك بكلمات الله ما من شر ما خلق اللهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ من بك من العجز والكسل أعوذ من بك من الجبن والبخل أعوذ أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني وعافني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله لا إلا إله إلا أنت اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك بك وعندك ما استطعت أعوذ بك من شر صنعت أقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان سبحان الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma bihi qalamuka asahu kitabuka Allahumma sadadina Abi Bakr Umar wa Usman Ali wa anis sahabah Jema'in wa nizamina tabi'ih sabila yaumiddin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Qulillahumma malikal mulk Malikul wa tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man imman tasha' tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tulijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy ala warzuqu man tasha' bighairi hisab Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik aswatu du'atika faghfirli Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad tab'as ala Muhammadika wa daqas ala ta'atika la hadas ala da'watik ala hadas ala nusri syari'atika fawassikil lahumna rabitataha wa dimuddaha wa ihtiya subulaha wa amlaha binurika alladhi la yaghba washrah suduraha bi baydil imani wa jamil Yadakul alaika wahyiha wa'afati Sa'ala syahadati fi sabidika innaka ni'mal man nasir Allahumma amina sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga dengan dibacakan surat tadi dapat menambah kebaikan dan juga mendapat melanjutkan segala aktivitas kita di pagi sampai dengan pagi besok ya. Amin. Untuk selanjutnya kajian pagi berkah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Ustaz. Sampun siap Ustaz. Sampun siap insyaallah. Penggunaan buku dapat menghancurkan Mulai ya, daya Ibrahim. dapat mengingat hal ini. Socrates khawatir peningkatan penggunaan buku dapat menghancurkan daya ingat. Kita dapat mengingat hal ini sekarang karena Plato dulu Ini pernah ada suara siaran radio ini. Ada siapa ini? Ada tahu suara siaran radio. penggunaan buku dapat menghancurkan daya ingat. Kita dapat mengingat hal ini sekarang karena Plato Halo, dulu pernah operator. Pak Pendi. Socrates khawatir Assalamualaikum Pak Pendi. buku dapat Ini menghancurkan ada suara radio Pak Pendi. sekarang karena Pak Plato Effendi. dulu pernah Pak Pendi. Ada suara siaran radio enggak di sini? Really? Yeah. Ini atas nama Mas Noval, bisa di-mute ya Mas. Atau halo, cek Mas Noval. Operator ya. Atau admin ya. Operator. Operator Pak Mendi. Oke, udah bisa dikondisikan ya. Bisa dikondisikan ya, Ustaz Effendi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah secara online ya, bertatap maya secara online ini di forum berkah pagi bersama Wisma ya. Semoga salawat dan salam kita tujukan kepada ketuhanan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bersalawat atas Nabi Muhammad, Allah berikan perlindungan, Allah berikan pengampunan di yaumul kiamah nanti yang tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Melanjuti kajian yang kemarin ya, Ustadz Suhada ya. Ini saya baru berjumpa secara maya ya dengan Ustadz Suhada. Assalamualaikum Ustadz Suhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini sekalian ta'aruf ya, saling ta'aruf kita ya. Mungkin belum begitu tahu ya saya. Alhamdulillah, kemarin kita udah bahas ya, asal-usulnya kenapa sih Islam bisa masuk Indonesia ya. Kenapa sih kita menjadi muslim ya? Kenapa sih negeri ini menjadi muslim terbesar ya? Bukan cuma terbesar se-Asia Tenggara ya, tapi terbesar seplanet bumi. Seplanet bumi loh ya. Dan ini adalah karunia Allah yang besar bagi negeri ini. Jadi karunia Allah itu bukan hanya alam. Wah, karunia kita ini alam yang melimpah, sumber daya alam yang bagus dan sebagainya. Enggak cuma itu. Tapi lebih daripada itu adalah Islam ini ya. Karena Islam inilah yang menyatukan Nusantara. Bukan sumpah palapa ya. Nah, Islam inilah yang menyatukan Nusantara, yang negeri ini negeri kepulauan, bukan karena penjajahan juga, kan? Nah, nanti kita akan bahas kenapa sih Islam bisa menyatukan negara yang berbentuk kepulauan ini. Tapi sebelum itu, saya akan bahas juga melanjuti diskusi kita, pembahasan kita, yaitu tentang asal usulnya Islam di Nusantara. Ya, seperti kita tahu ya. Mungkin udah kita bahas sebelumnya ya. Mungkin kita share lagi screen layar lagi ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang kata barus ya. Kata barus suatu kata yang dikirimi oleh ya di sini aja. Bisa kelihatan saat? Halo, Sat? Sudah lihat belum? Oke. Saya pakai jurnal ilmiah ya. Berbahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Agak berat, tapi soalnya nanti saya peringan. Saya permudah pemahaman ya. Bagi yang kuliah ataupun bagi yang senang lomba dan sebagainya, sudah tidak asing lagi dengan jurnal ilmiah. Oke, kita akan bahas tentang kata yang kemarin kita bahas ya, yaitu kata barus. Asal usulnya dari mana sih? Ya, ternyata dari surat Raja Sriwijaya kepada Raja Arab ketika itu, ya, yaitu Raja Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Di mana Umar ketika itu mendapatkan surat dari Raja Al-Hind. Ya, di surat itu ada kata barusnya, menjelaskan bahwasanya negerinya itu negeri yang penghasil barus. Ya. Kita tahu sendiri ya, barus itu adalah suatu tanaman yang hanya dihasilkan di Sumatera. Suatu tanaman yang cuma dihasilkan oleh suatu pohon ya di Sumatera. Suatu pohon yang ada di Sumatera. Nama pohonnya adalah pohon ini ya. Terlihat, Kak? Terlihat. Nah, nih. Ini adalah satu-satunya pohon yang ada di daerah yang penghasil kapur ini hanya ada di Sumatera, Semandung Malaya, dan di Kalimantan. Ya, selain itu nggak ada lagi. Bagi Ustaz Zasri yang ada di Sumatera mungkin belum pernah ketemu ya pohon yang kayak gini. Karena apa? Karena ini langka. Nah, kalau dilihat di Wikipedia ini statusnya adalah vulnerable ya, yaitu artinya hampir mendekati kepunahan. Ya, bentuk pohonnya kayak gimana? Saya sudah kemarin juga sedikit ringkaskan. Ya, pohonnya seperti ini. Ya, inilah yang membawa para pedagang itu mencari ini pohonnya kayak gimana. Gitu. Pohonnya gede banget, ya, menjulang tinggi hampir lebih dari 10 meter ya, menjulang tinggi seperti ini. Nah, inilah yang mengantarkan para pedagang Arab itu mereka ke Nusantara, salah satunya ini. Ya. Mereka mencari tahu. Ternyata di Al-Quran itu di surat Al-Insan ya, kemarin itu dijelaskan tentang Al-Kafur ya, Kafuro gitu. Ternyata produk kafur itu sudah dikenal oleh orang Arab sebelum Rasulullah diutus. Ya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, kafur itu sudah beredar, sudah
terdistribusi di Jazirah Arab, di Mesir, di Yunani, di Romawi dan sebagainya. Sudah. Nah, ini pohonnya. Nah, inilah yang mengantar para dai ya, para dai itu ke Nusantara. Oke, kita akan jalan-jalan lagi saat Suhada. Suhada udah pernah ke Sumatera belum, Ustaz? Udah pernah ke Sumatera belum, Ustaz? Jarang, Lat. Belum. Belum ya. Nanti Sumatera dulu ya. Nah, ini kita akan namanya negeri, wilayah ataupun daerah namanya Barus. Nah, ini dia. Letaknya di mana, Ustaz? Letaknya di Sumatera. Tepatnya di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara seperti itu. Nah, nih, seperti itu. Bisa kelihatan semua ya. Nah, dari sinilah asal usul dari kapur yang kita bahas kemarin ya, tentang Kafuro. Ternyata pasarnya di sini. Pasarnya di Barus ini. Nah, dari Jazirah Arab datang ke sini. Ya, oke, ini saya kasih kuis ya. Saya kasih kuis. Kok mau-maunya ada yang ahlu Madinah, mereka bisa nyaman ibadah di kota Madinah, ada Masjid Nabawi. Ada datang dari Mekah, mereka bisa nyaman bolak-balik sholat keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Mereka bisa mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Kenapa mereka jauh-jauh ke negeri yang antah berantah? Kenapa mereka memilih ketidaknyamanan? Ya, mereka bisa nyaman berdakwah, menuntut ilmu di Haramain. Kenapa mereka jauh-jauh datang ke Nusantara? Ya, coba tunjukkan kepada saya satu ayat tentang keutamaan dakwah. Yang ini yang mengantarkan para dai ke Nusantara. Yang inilah yang mengantarkan Syekh Ali Jaber, seorang ahlu Madinah, datang ke Nusantara, datang ke Indonesia. Ayo kuis, oke, saya kuis. Tolong sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan dakwah. Silakan dijawab ya. Oke, boleh jawab di saya atau jawab di Ustadz Suhada. Silakan. Nah, kuis hari ini adalah sebutkan satu ayat yang menjelaskan keutamaan dakwah. Yang ini yang mengantarkan orang-orang jauh dari Jazirah Arab, dari Persia bahkan itu ke Nusantara. Karena satu ayat ini, karena ingin mengamalkan satu ayat ini. Ya, sebutkan satu ayat itu, silakan. Di sini ada Ustadz Haris ya? Assalamualaikum Ustadz Haris. Kuntum khaira. Aduh, jangan dibocorin dulu dong Ustadz Zasri. Bosan dibocorin sih. Oke, silakan dijawab ya. Nah, inilah yang mengantarkan mereka jauh-jauh dari Jazirah Arab ya. Buat nyari apa sih? Nah, kalau mereka pengen ibadah nyaman ya di Masjidil Haram. Kalau mereka ingin ibadah yang dapat keutamaan berkali-kali lipat keutamaan sholat ya di Masjid Nabawi. Kenapa mereka jauh-jauh ke negeri antah berantah yang bernama Nusantara ini? Pasti ada keutamaan yang lebih daripada itu, yang mengantarkan negeri ini menjadi negeri Muslim terbesar di planet bumi. Karena perjuangan orang-orang yang mendahului kita, yaitu para dai awal yang mereka tidak kita kenal. Ya. Nah, inilah yang mengantarkan mereka sampai ke Barus. Nah, di sini di Barus ini ternyata ada dua makam Ustaz, yang terkenal ya, yang kemarin dikunjungi oleh Pak Jokowi ya, yaitu makam Ahligai dan makam Papan Tinggi. Oke, kita akan bahas dua makam ini. Kelihatan ya Ustaz? Ustaz Suhada? Jelas, Ustaz. Terlihat jelas. Oke. Salah satunya adalah Papan Tinggi ya. Makam Papan Tinggi. Bisa kita cek. Nah, klik. Nah, ini adalah salah satu asabikun awalun dai ya. Dai atau ulama yang masuk ke Nusantara ya. Seperti apa tempatnya Ustaz? Nah, kita lihat dulu. Nah, kita jalan-jalan isinya ya. Nah, seperti ini. Bagi yang belum pernah ke sana, kita jalan-jalannya lewat Google Map dulu aja. Nah, seperti ini. Ini gerbangnya, gerbang masuknya. Nah, di sini ada makam yang unik ya. Bisa kelihatan semua, makamnya panjang. Makamnya panjang banget ini ya. Ya. Nah, ini ada makamnya agak panjang di sini. Nah, ini yang jadi penelitian dari Universitas Indonesia ya. Nanti ada papernya, penelitian ilmiahnya ini singkat ya, kira-kira 8 halaman. Nah, ini adalah salah satu bukti tentang masuknya Islam di Nusantara. Salah satu buktinya adalah adanya makam yang berusia
berapa abad ya? Ya dari abad 8 ya, abad 8 Masehi. Abad 8 Masehi berarti permulaan Islam ya. Ya abad kedua ada abad pertama dan kedua Hijriyah. Seperti itu. Nah, ini makamnya cukup unik. Ternyata makamnya ini ada tulisannya. Bisa kelihatan nggak di zoom? Nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita deketin ternyata ini adalah puisi. Jadi makamnya ini ada puisinya, Ustaz. Puisinya berbahasa Persia. Jadi ada kemungkinan besar ini memang orang Persia ya. Persia itu ya dekat Rusia juga sih. Nah, ini adalah makamnya. Di sini juga nanti ada di batu nisan yang satunya lagi ini ada juga tulisan Persianya. Yang menunjukkan kemungkinan besar yang dimakamkan nih orang Persia, kemungkinan besar ya. Nah, berapa orang saat yang dimakamkan di sini saat ada banyak ya? Mungkin ini satu orang toh ya. Ada berapa ya? Kita lihat samping-sampingnya. Wah, ternyata ada juga ya. Nah, ada juga makamnya dan sebagainya. Ya ini yang salah satu yang dikunjungi Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ya. Nanti di situs ada. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Islam sudah nyampe ke Barus ya. Kemarin sudah nyampe ke Aceh, sudah nyampe ke Barus. Jadi di sebelah timur dan sebelah baratnya Pulau Sumatera sudah kemasukan Islam. Sudah terpengaruhi dakwah itu. Nah, set lagi. Nah. Satu lagi, ternyata makamnya gak cuma satu. Jadi ada banyak ya. Coba yang terkenal cuma ada dua yang terkenal. Yang satunya lagi adalah makam mana nih makam tadi? Makam Mahligai. Mana sih tadi? Mana tadi? Aduh. Kok nggak beda kak? Nah, ini makam Mahligai. Komplek makam Mahligai. Nah, kita akan jalan-jalan dulu. Nah, ini. Oke, ini saya sedikit sarikan ya dari penelitiannya mahasiswa Universitas di Indonesia. Oke, bisa kelihatan saat sudah terlihat? Oke, kita akan jalan-jalan lagi. Ini adalah salah satu makam juga tertua di Nusantara, yaitu makam Mahligai. Ya, ini tinggal puing-puing aja ya, karena udah lama ini. Usianya sudah ratusan tahun gitu ya. Di sini ada makam. Ini makam ya, puing-puing. Sekali lagi ini puing-puing. Mungkin di sini ada namanya bangunan menuju kompleks makam ya. Ada bangunannya menuju kompleks makam. Ini ada puing-puingnya, tinggal puing-puing aja. Nah, ini dia. Ini ada beberapa batu nisan ya, yang tertanam di sini. Ya. Ini setelah dicek ini ternyata ciri khasnya ternyata ornamen nisannya ternyata ornamennya khas Persia juga ternyata. Berarti ada orang Persia ke Nusantara. Ingat ya, Persia tuh tidak identik dengan Syiah. Sekali lagi, Persia ketika itu di abad 8, abad 9 Masehi itu tidak identik dengan Syiah. Syiah itu baru menguasai Persia itu abad 12 sampai 13 Masehi. Ya. Jadi Ahlussunnah banyak di Persia, di Iran itu banyak. Bahkan pusatnya Imam Muslim itu berasal dari Persia, Imam Muslim ya. Kalau Imam Bukhari sebelah utara dikit ya dari Iran, lebih jauh lagi. Jadi tidak identik Persia itu dengan Syiah. Gitu ya. Nah inilah yang mengantarkan para dai itu mereka berjuang ke sini. Mereka tuh penasaran ya dengan kata kafuro itu tentang mereka penasaran sampai ke sini, Mas. Ya mereka penasaran. Akhirnya mereka berdakwah di Pulau Sumatera ini, seperti itu. Nah ini penelitiannya. Nanti saya share bagi mau bisa japri saya. Yang intinya dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Persia. Nih kita konklusinya aja deh. Panjang ini ya, konklusinya aja. Ternyata dari penelitiannya mahasiswa Universitas Indonesia ini ya, mahasiswa pasca sarjana ya, menunjukkan bahwasanya papan tinggi pemakaman tinggi ini memiliki inskripsi adalah prasasti ya, prasasti yang menunjukkan ciri khas Persia, ya. Yaitu dari
panjangnya tadi ya, panjangnya makam tadi, terus kemudian dari batu nisan yang berbentuk mihrab tadi ya. Terus kemudian ada ornamen seperti lentera, ornamen berbentuk seperti lentera ya. Terus kemudian ini menunjukkan adanya pengaruh sufi ya. Sufi itu nggak semuanya supaya itu sesat ya. Karena beberapa kalangan muslimin itu mengharamkan tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah mensucikan diri, berzikir dan sebagainya. Jadi tasawuf yang sesat itu ada juga ya, yang menyatakan diri menyatu dengan Allah dan sebagainya. Nah, itu tasawuf yang sesat. Terus kemudian ada juga ini butuh penelitian lebih lanjut ya. Juga ada puisi tadi ya. Ada puisi yang tertulis di batu nisan tadi. Yang ditulis oleh seorang pujangga bernama Firdaus ya. Firdaus ini siapa saat ini adalah pujangga dari tanah Persia. Ya. Dan menunjukkan nama makam ini adalah makamnya Syekh Mahmud. Ya. Kemudian makam ini juga bentuk makam ini juga familiar ya, bentuknya di orang-orang Uzbekistan, ya, Azerbaijan dan Iran dengan bentuk yang sama. Ya. Menunjukkan identitas budaya Persia sudah ditemukan di Nusantara, ya, di Kepulauan Nusantara. Secara teori seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang masuknya Islam awal banget itu di Nusantara. Mungkin ada yang sudah berhasil menjawab, Ustaz, ada nggak? Coba dicek chatnya. Saya belum ada ya, di chat saya juga belum ada nih. Oke. Mungkin kesusahan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini hadiahnya saya simpan dulu ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi ya. Pertemuan selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi ke Jawa, Jat. Nah, kita akan jalan-jalan lagi ke Jawa. Kenapa? Karena ketika di dakwah di Sumatera itu hasilnya dari Mbak Syifa Rahima ya. Halo Mbak Syifa Rahima. Oke, Mbak Syifa Rahima belum connect ya, enggak apa-apa. Insyaallah nanti pekan depan kita akan jalan-jalan ke Pulau Jawa. Kenapa? Karena ketika para dai itu mendakwakan di Sumatera itu hasilnya kurang gitu, masih kurang. Ya, hasilnya sudah berhasil tapi masih kurang. Kenapa? Karena kuncinya Nusantara adalah Jawa. Sekali lagi, kuncinya Nusantara adalah Jawa. Ya. Karena itu menguasai Jawa berarti menguasai Nusantara. Maka nanti dakwah akan sampai juga ke bumi Jawa Dwipa ini, yaitu bumi Jawa, tanah Jawa ini. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa menambah hasanah hasanah keilmuan kita, menambah rasa syukur kita, menambah kecintaan kita kepada dakwah ya. Kenapa? Tuh lihat generasi awal kita mereka yang berjuang jauh-jauh dari Madinah, dari Mekah, dari Persia. Ya, mereka meninggalkan tanah air mereka. Buat apa sih seperti itu? Ya demi mengamalkan salah satu ayat dakwah di Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Syahada. Ustaz Toto, semoga Ustaz sehat diberikan perlindungan juga kesehatan dari Allah SWT. Baik teman-teman semuanya, untuk ataupun bawaan dari MC cukup sekian. Nanti selanjutnya dilanjut dengan oleh pengampu masing-masing kelompok tahfidz ya. Nah, habis ini silakan masuk di breakout. Ini dari saya. Terima kasih. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.